Jemaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kemampuan untuk menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Azhar di Jakapermai ini. Semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga zikir dan doa-doa yang kita panjatkan berkenan mendapatkan pengambulan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan bahwa imam tadi khususnya di rakaat pertama membaca surat Shad dari ayat 82 sampai dengan ayat 86. Ada pesan mendalam dari rangkaian ayat ini yang penting kemudian kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan, bahwa perjalanan kehidupan itu tidak luput dengan ujian, tantangan, godaan, cobaan. Dan di antara tantangan terbesar dalam hidup itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengendalikan nafsu guna menepis berbagai macam provokasi yang disampaikan oleh setan. Sebab deklarasi pertama setan sebelum kakek moyang kita Adam alaihissalam turun ke bumi, itu deklarasi pertamanya adalah mengganggu seluruh anak cucu keturunan Adam. Sampai saking kuatnya tekad yang ia tetapkan itu, sampai ia berkata di situ menggunakan lamnya untuk penguatan dan nun taukidnya taukid tsaqilah, penguat. Jadi di bahasa Arab itu kalau ingin menekankan sesuatu dan memberikan satu motivasi yang kuat, energinya disalurkan sepenuhnya, itu biasanya ujungnya ditutup dengan nun taukid tsaqilah. Ada nun, dia bertasydid, harakatnya fathah. Yang khafifah itu nun, kemudian kasrah di atasnya. Ya, fala ughwiyannahum, lamnya untuk menguatkan, kemudian nun taukid tsaqilah di akhirnya untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul serius, energinya dia pusatkan gitu sepenuhnya. Tapi yang menarik begini, di saat yang sama di ayat ke-83-nya itu ada pernyataan yang cukup menarik, dan ini menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan satu alat penangkal bagi kita dalam menepis berbagai macam godaan dan provokasi setan dari lisan iblis itu sendiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ayat 83-nya. Nah, nanti keterkaitan dengan tafsirnya, kalau kita menerapkan metode sibak, keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, atau juga nanti lihaq, keterkaitan ayat ini dengan ayat setelahnya. Kalau tarik mundur sebelumnya, kita lihat Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-40, kita temukan pernyataan yang serupa tapi sifatnya menjadi taukid, penguat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ada satu golongan yang tidak mampu ditembus oleh iblis. Dan iblis sendiri mengatakan akan ada potensi digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari semua arah yang umumnya dikerjakan oleh manusia. Kalau maju kan ke depan, Pak, ya, mundur ke belakang kan, ya, geser kanan atau kiri, nggak ada orang bergerak ke atas gitu, ya. Kalau dikubur di bawah, kalau kembali kemudian selesai, roh naik, selesai kan. Maka di semua bagian sisi yang kita lalui dalam beraktivitas itu setan mengatakan dia hadir. Tapi ada satu yang tidak bisa ditembus, yaitu golongan orang-orang mukhlas yang diberikan oleh Allah anugerah kelapangan hatinya, yang menautkan segala sesuatu perilaku dan bagian kehidupannya dengan menggantungkan dirinya kepada Allah saja.
Maksud sederhananya begini, seseorang yang membangun hubungan dekat dengan Allah, kemudian dari kedekatannya itu terjadilah anugerah yang Allah berikan kepadanya berupa seperti benteng, ya, perisai yang menghalangi iblis dan seluruh keturunannya berupa setan untuk sekedar menggoda atau memberikan provokasi kepadanya. Enggak tembus, bahasa singkatnya begitu. Ya, tidak tembus. Ada satu golongan yang tak tembus aku goda. Siapa dia? Adalah orang yang dianugerahi keikhlasan pada setiap perilakunya. Mukhlas. Ada mukhlas, ada mukhlis, itu berbeda. Mukhlis orang berusaha ikhlas. Ketika mendapatkan anugerah keikhlasan itu, maka berubah namanya dari mukhlis menjadi mukhlas. Bagaimana sampai ke tahap itu? Nah, itu tidak mungkin sampai ke tahap itu kecuali dengan berlatih melalui jalannya, disebut dengan ibadah namanya. Oleh karena itu kalimat mukhlas dan mukhlis itu disatukan dengan ibadah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ibad jamak dari kata abdun, orang yang berupaya terus meningkatkan ibadahnya. Tunggalnya disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Jelas ya? Mukhlis juga begitu. Karena mukhlis sifatnya usaha, maka yang disandingkan dengan mukhlis kata kerja. Kalau sudah berhasil, kata benda. Seakan-akan begini, kalau engkau masih berlatih, terus tingkatkan ibadahmu sampai sifat ikhlas itu menjadi sifat bagi dirimu. Kalau sudah memiliki, maka orangnya yang disebutkan. Kalau baru berlatih, pekerjaannya yang ditampilkan. Oleh karena itu ketika kita temukan kata mukhlis dalam bentuk jama', mukhlasin, mukhlisin, kita temukan di Quran surah 98 Al-Bayyinah misalnya di ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata kerja bentuknya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menjadikan seluruh kegiatannya sebagai ibadah yang disertai usaha untuk ikhlas di dalamnya. Nah, jadi ternyata ibadah itu tidak dibatasi dalam ritual saja. Di rumah tangga itu ibadah. Jadi suami yang ikhlas, ya. Jadi istri yang ikhlas, jadi ayah yang ikhlas, jadi anak yang ikhlas. Definisinya sederhana, menjadikan semua tujuan berkegiatan karena Allah. Itu caranya. Nah, coba bapak ibu menyekolahkan anak itu supaya pintar atau supaya Allah ridho? Coba, kalau supaya Allah ridho, disekolahkan di mana? Di sekolahnya diajarkan tidak cara mengenal Allah? Diajarkan sholat tidak? Diajarkan baca Quran tidak? Bagaimana Anda mengatakan Anda ikhlas menyekolahkan anak sementara anak itu ditempatkan di tempat yang tidak memberikan ia fasilitas untuk mengenal Allah? Itu akan dihisab, ya? Jadi jangan salahkan anak, kalau sudah dewasa dia juga kebingungan. Bahkan saat ada orang yang meninggal, orang tuanya tidak mampu menyolatkannya, akhirnya meng-hire orang lain untuk menyolatkan. Jangan salahkan anak dulu, kalau dia tumbuh dewasa dia sulit baca Quran, coba dilihat di mana disekolahkan, apa yang dia pelajari. Nah, jadi jangan batasi definisi ibadah itu pada yang ritual, karena implementasi dari hasil ibadah ritual itu, tanda keberhasilan ibadah ritual itu terletak kepada perilaku yang ditampilkan setelah ibadah, sifat sosialnya. Kita barusan sholat, apa keberhasilan sholat itu? Bukan hanya sempurna rukunnya, kesempurnaan rukun itu dibuktikan dengan tanda-tanda keberhasilan sholat yang ditampakkan lewat perilaku setelah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi berlatih ikhlas itu di semua aspek kehidupan, supaya kita merasakan feel dalam hati kita tersambung dengan Allah. Kalau sudah terkoneksi itu enak sekali, ya. Ada musibah yang diingat pertama Allah. Tidak mungkin saya mengalami ini kalau Allah tidak tetapkan. Pasti ada hikmahnya, pasti selesai. Inna ma'al usri yusra, la yukallifullahu nafsan illa
usaha. Kalau dapat jabatan pun begitu rasanya. Oh, ini Allah mengizinkan saya dapat promosi, apa yang diinginkan oleh Allah di sini? Belajar. Nah, itu sudah mukhlas. Tinggal dijaga. Ya, kalau dijaga sampai dengan meninggal, insya Allah ada anugerah-anugerah besar yang kemudian bisa kita dapatkan. Ya. Kalau yang rakaat kedua tidak perlu saya jelaskan, karena itu diantara surat paling favorit selain An-Nas ya. Tadi kan bacanya Al-Asr. Ya. Itu kurang lebih maksud saya menyampaikan dengan membuka itu dulu supaya kita bisa merasakan kenikmatan lebih dalam menunaikan sholat berjamaah. Jadi begitu salam kita bisa evaluasi diri. Oh, jadi kalau selama ini ada perbuatan yang kurang baik, berarti belum niat ibadahnya sempurna. Berarti pendekatan kepada Allahnya yang kurang. Kalau ada masalah nggak pernah tuntas, padahal harta sudah melimpah, kedudukan tinggi, berarti yang kurang bukan dunia, yang kurang pendekatan kepada Allahnya. Karena itulah ketika orang-orang seperti ini ingin kembali kepada Allah, menariknya di Al-Quran disebut dengan nama yang sama dengan orang yang sedang ibadah. Jadi orang taubat dari dosa, dosa sebesar apapun, ketika dia taubat, itu disifati oleh Al-Quran sedang ibadah, Pak. Itulah dahsyatnya ketika Allah memberikan anugerah. Itu dengan nama yang sama dengan orang yang sedang berdoa, dengan nama yang sama dengan orang yang sedang menunaikan sholat, namanya sama-sama ibad. Buka Quran surah ke-39 misalnya, di ayat ke-53. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dan viralkan pada seluruh hamba-hambaku yang merasa telah berlumur dosa pada dirinya, yang merasa telah berbuat banyak maksiat dan dosa, bahkan seakan menyimpulkan ini rasanya sulit mendapat rahmat Allah, kayaknya nggak mungkin ke surga, maka turun ayat ini dengan mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau menyimpulkan demikian, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha, tegaskan pada hatimu, pada dirimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Sungguh aku tegaskan, Allah itu, kata Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a, akan selalu membuka peluang untuk mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan, agar engkau menjadi lebih baik, asal engkau mau koreksi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Itu disamakan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, namanya disamakan dengan orang yang sedang menunaikan amal soleh. Jadi bertobat dari amal salah itu disamakan dengan orang yang sedang mengerjakan amal soleh, sama-sama ibad. Kalau sedang berdoa kan disebutnya ibad juga. Insya Allah 2 bulan lagi Ramadan, semoga kita disampaikan ke Ramadan dalam keadaan yang baik ya. Ayat puasa itu kan 183 sampai 187, satu rangkaian. Di 186-nya itu ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dirangkaikan di ayat puasa karena umumnya orang saat masuk Ramadan banyak berdoa. Ya kan? Jadi itu sifat bagi orang soleh kan, berdoa. Jadi orang yang sedang berdoa, menunaikan amal soleh, itu disamakan namanya dengan orang yang telah berbuat salah dan dia bertobat. Jadi tobat itu amal soleh, ada pahalanya. Seperti kita mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar pun ada pahalanya. Mengerjakan yang soleh, meninggalkan yang salah, sama-sama berpahala. Nah itu kesimpulan yang kita dapatkan dalam kesempatan subuh ini. Jadi berbahagialah kalau saya, Anda, kita pernah berbuat salah dan mendengar ayat itu kemudian bertobat, bukan hanya tobatnya yang berpotensi diterima, tapi pahala juga dituliskan. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Ya. Jadi kalau sudah dengan tawaran itu belum mampu untuk bertobat, dengan cara apa lagi kemudian mesti difasilitasi?